Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Memasuki Tahun Baru dengan Iman. Yosua 3 ayat 15 dan 16 berkata, segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Dan air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Saudara sekalian, setiap kali kita memasuki pergantian tahun, ini ibaratnya bangsa Israel yang sedang berdiri di tepi sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan. Di belakang itu ada padang gurun yang telah mereka lewati dengan segala tantangan, kesulitan, tapi juga mujizatnya. Dan di depan kita ada tanah perjanjian, yaitu tahun yang baru, yang penuh dengan harapan, tapi juga penuh misteri dan tantangan yang belum terlihat. Nah, kisah orang Israel menyeberangi sungai Yordan mengajarkan bagaimana cara terbaik untuk kita bisa melangkah maju dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa memasuki tahun depan dengan penuh kemenangan? Ada beberapa hal yang kita perlu miliki. Yang pertama, iman akan kehadiran Allah. Alkitab berkata, para imam pengangkut tabut itu adalah orang-orang yang pertama kali mencelupkan kaki ke dalam sungai Yordan itu sampai sungai itu terbelah menjadi dua. Di sini kita belajar bahwa orang Israel harus fokus pada hadirat dan pimpinan Tuhan yang dilambangkan oleh tabut perjanjian itu. Mereka jangan fokus kepada sungai Yordan yang sedang banjir, tapi fokus kepada para imam yang mengangkut tabut tersebut. Nah saudara, itu sebabnya untuk melangkah memasuki tahun baru, kita juga harus memfokuskan diri pada Yesus, yaitu fokus iman kita dan bukan pada besarnya masalah seperti sungai Yordan yang sedang banjir. Tantangan boleh datang, tapi kalau hadirat Allah selalu kita minta melalui firman, melalui doa, melalui tuntunan Roh Kudus, maka akan ada petunjuk bahkan jalan keluar dari Tuhan. Sekian tahun yang lampau ada seorang rekan di Bali yang meminta saya berdoa untuk sebidang tanah di pinggir pantai karena dia mau bangun sebuah hotel. Saudara-saudara, setelah selesai berdoa dia tanya gimana kalau saya segera bangun. Saya bilang doa lebih jauh, minta petunjuk Tuhan. Apakah ini timingnya atau bukan. Dia udah siapkan arsitek yang menggambar, dana pinjaman dari bank juga dia sudah dapatkan janjinya. Dan ketika dia mau melangkah, saudara, dia berdoa sekali lagi, ada kegelisahan. Dia doa lagi, akhirnya dia bilang kepada timnya, kita tunda dulu saja. Timnya bilang, ngapain ditunda? Sayang kan semuanya udah persiapannya matang. Tapi dia bilang, tunggu deh, saya mau minta petunjuk Tuhan. Apakah benar-benar Tuhan berkata ya untuk proyek ini? Nggak lama saudara terjadi bom Bali sehingga tingkat hunian merosot. Dan dia bilang, aduh kalau saya bangun itu bukan cuma kita nggak bisa selesaikan hotelnya, tapi usaha utama saya bisa tergerus habis. Dan akhirnya beberapa tahun setelah itu saya juga diundang untuk meresmikan hotel. Tapi bukan di tempat yang pertama, di tempat yang lain. Dan hotel ini sampai sekarang bisa maju oleh anugerah Tuhan. Apapun tindakan yang kita lakukan, hadirkan Tuhan pertama kali dulu. Biarlah hadiratnya, petunjuknya ada di depan kita. Sebab kalau kita yakin Tuhan ada dalam kehidupan kita, tahunnya boleh penuh tantangan, tetapi Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan. Satu kali ada seorang suami yang menulis di atas kertas tulisan seperti ini. Tahun kesulitan. Tahun ini aku dioperasi batu empedu dan aku terbaring sekian lama di rumah sakit. Tahun ini usiaku 60 dan aku harus pensiun keluar dari pekerjaan yang aku senangi. Tahun ini papaku tercinta meninggal dunia dan tahun ini anak kami mengalami kecelakaan mobil dan biaya perbaikannya sangat mahal. Lalu dia tertidur dan waktu tidur istrinya masuk kamar dan baca tulisan itu. Diambil kertas yang lain dan dia mulai menulis begini. Tahun ini aku dioperasi batu empedu
syukurlah aku tidak sakit lagi. Tahun ini aku pensiun, tetapi aku sehat dan kini aku fokus pada hobi yang lama tertunda, menulis. Tahun ini papaku meninggal, tapi usianya 95 tahun dan dia tidak sakit. Tahun ini mobil kami rusak, tetapi untung anak kami selamat dari kecelakaan tersebut. Dan dia tulis, tahun penyertaan Tuhan. Saudara, cara pandang kita harus berubah. Masuki tahun baru dengan iman akan kehadiran Tuhan. Dan saya percaya tahun depan juga menjadi tahun penyertaannya. Yang kedua, kita harus memiliki iman yang menyucikan. Yosua 3 ayat 5 berkata, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Mujizat selalu didahului oleh penyucian diri dan penyerahan total kepada Allah. Allah itu kudus, dia tidak kompromi dengan dosa. Sehingga kalau kita ingin mengalami lawatan Allah, pertolongan Tuhan, kita harus membuang dosa pada pikiran, pada perkataan, pada hati, pada hidup. Saudaraku, mari kita melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan kita. Ada dosa, mungkin kekhawatiran yang tidak perlu, kata-kata yang kasar, sering berantem satu dengan yang lain. Kuduskan dirimu. Masuki tahun baru ini jangan dengan kepahitan. Masuki tahun baru ini sambil mengoreksi hati, memperbarui komitmen agar hidup kita layak menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang yang takut akan Allah, hidup benar menurut pimpinannya, maka Tuhan akan memberkati dia, rohani dan jasmani. Sebaliknya, kalau kita berdosa, masalah akan datang dalam hidup kita. Saudara ingat kisah Alkitab, orang Israel mengalahkan Yeriko yang berbenteng tebal hanya dikelilingi berhari-hari. Tapi setelah itu mereka menyerang kota kecil namanya kota Ai. Dan mereka bilang, pasti kalah itu kota. Ternyata orang Israel yang kalah. Kenapa? Karena ternyata orang Israel menyimpan dosa. Ada seorang bernama Ahan. Padahal sudah diumumkan, jangan ambil harta dari kota Yeriko yang baru kita kalahkan. Itu dikhususkan untuk Tuhan. Tapi Ahan serakah, dia berdosa, sembunyi-sembunyi dia ambil, dia simpan untuk dirinya sendiri. Kalah seluruh umat. Maka kita dalam kehidupan harus melihat kalau masalah-masalah datang, koreksi diri. Jangan-jangan ada kesalahan kita di mana kita harus bertobat. Dan kalau kita bertobat dari segala dosa, pembaruan, pemulihan Tuhan berikan. Dan lihat, keluargamu dipulihkan, ekonomimu juga akan dipulihkan. Saya kenal seorang yang tinggal di Los Angeles, Amerika Serikat. Dulu dia kerja di kasino, kadang suka antar barang marijuana, saudara. Nah, satu kali ketika COVID melanda dunia, dia kan harus berhenti dari pekerjaan-pekerjaan itu. Dia bingung, tapi kemudian dia mulai cari-cari YouTube karena ada instruksi untuk dilakukan vaksin. Padahal dia juga dengar katanya vaksin itu ada 666 nanti jadi antikris. Maka dia cari khotbah pendeta siapa saja yang berbicara tentang COVID. Nah, kebetulan dia mendapatkan khotbah saya yang berjudul, bolehkah orang Kristen divaksin COVID? Saudara, dan dia dengar, dia merasa ini penjelasan Alkitabiah dan masuk akal. Maka dia mengikuti vaksinasi itu. Nah, sejak itu dia mulai dengar khotbah saya dan dia bilang mungkin udah ratusan khotbah yang saya dengar. Sejak itu, saudara, hidupnya mulai berubah. Cara ngomongnya berubah. Dia suka kutip-kutip kalimat-kalimat tertentu dari khotbah saya. Dia cerita sama keluarganya, dia cerita sama teman-temannya. Sampai ada yang bilang, lu udah kayak pendeta nih sekarang ngomongannya. Saudara-saudara. Dan saya percaya firman itu bertumbuh dan mengubah hidup kita. Hidup yang berdosa menjadi dikuduskan. Setelah COVID sudah mulai reda, dia tidak lagi kerja di kasino, nganter-nganter marijuana. Dia kerja dalam pekerjaan lain yang baik, yang bersih. Dan komunikasi dengan keluarganya juga menjadi lebih baik. Hubungan, relasi orang tua dan anak menjadi bagus. Dan hidupnya jadi berkat. Sekarang dia melayani di sebuah gereja yang tidak jauh dari rumahnya. Dan dia menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Kenapa? Karena ketika kita menghadapi tahun yang akan datang, kita harus punya iman. Bukan hanya iman akan kehadiran Allah, tapi iman yang menyucikan. Kalau tahun ini banyak dosa yang kita lakukan, banyak perbuatan salah yang kita lakukan. Tuhan tolong saya memasuki tahun yang baru, biar hidup saya berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, miliki iman yang bertindak.
Dikatakan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya, maka air sungai Yordan terputus menjadi dua. Ada perbedaan cara kerja Allah pada zaman Musa dan zaman Yosua. Pada zaman Musa ketika orang Israel dihadang oleh Laut Merah, Musa mengangkat tongkat, lautnya terbelah, baru orang jalan. Sedangkan pada masa Yosua, Yosua tidak mengangkat tongkat, tetapi dia suruh para imam pengangkut tabut yang telah menyucikan diri, menjejakkan kaki, mencelupkan kaki. Waktu kaki mereka basah, pada waktu itulah sungai Yordan terbelah menjadi dua. Jadi ada waktunya kita menunggu, lalu mujizat terjadi, kita jalan. Tapi waktu-waktu ini saya mau bilang, saudara boleh berdoa, berunding, berpikir, tapi mujizat tidak akan terjadi sebelum engkau bertindak dengan iman. Take action, berjalan menuju rancangan yang Allah siapkan bagi saudara. Iman sejati bukan hanya percaya, tapi bertindak berdasarkan apa yang kita percayai. Dan hari ini saya mau bilang, Tuhan menunggu tindakan imanmu. Engkau menunggu-nunggu kapan Tuhan mujizatnya terjadi. Tuhan bilang, kapan engkau jalan? Kalau engkau jalan, baru mujizatnya akan terjadi di dalam kehidupan. Maka kita harus melangkah maju dalam rencana Tuhan. Mungkin kita harus melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Memulai pelayanan yang baru, membuat keputusan sulit, memulai sebuah usaha yang baru, apapun bentuknya. Meskipun tantangan tampak besar seperti sungai Yordan yang sedang banjir. Tetapi kalau kita melangkah, Tuhan akan berikan rezeki untuk saudara. Di ayat 15 tadi dikatakan air sungai Yordan itu meluap selama musim menuai. Saudara tahu ketika orang Israel berjalan di padang pasir 40 tahun mereka dapat mana, roti dari sorga. Sehingga mereka tidak mati kelaparan. Tapi waktu sampai di penghujung perjalanan tinggal selangkah lagi masuk tanah perjanjian, itu mananya berhenti. Nah ketika mana berhenti mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan seperti memaksa mereka untuk segera masuk tanah perjanjian. Padahal gini ya, orang Israel udah jalan 40 tahun. Ya kalau tunda 4 bulan lah misalnya, sungainya akan surut sendiri. Karena musimnya udah bukan lagi musim hujan, musim banjir. Nggak perlu mujizat, mereka sampai juga di tanah perjanjian. Tapi kenapa Tuhan memaksa bangsa Israel masuk tanah perjanjian ketika banjir sedang datang? Jawabannya, karena di seberang itu di Kanaan sedang musim menuai. Artinya kalau mereka menunda 4 bulan, mereka bisa masuk tapi mati kelaparan. Padahal mana di sini sudah berhenti. Di sana ada tuaian. Makanya Tuhan ingin kita bertindak bahkan ketika keadaan penuh dengan tantangan. Karena apa? Ada tuaian, ada berkat, ada janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Saya teringat ketika Tuhan memberikan visi kepada saya untuk membangun museum kisah-kisah Alkitab modern. Dari kisah penciptaan Adam Hawa sampai pada akhir zaman. Supaya orang-orang bisa melihat the whole Bible itu disampaikan kepada mereka secara imersif. Dan kita dimampukan Tuhan membeli sebidang tanah seluas 2 hektar di Sumarekon, Bandung. Kita mengurus izin, bisa keluar saudara, haleluya. Tetapi kemudian kita belum punya dana yang cukup untuk membangunnya. Karena selama ini uangnya ada kita gunakan untuk cicilan tanah dari bulan ke bulan. Nah satu kali saya mengalami pergumulan ini. Karena September 2022 izinnya keluar. Oktober 2022 kita mulai peletakan batu pertama. Tapi setelah itu vakum sekian bulan. Nah beberapa panitia udah tanya saya, jadi nggak Pak dibangun? Ya tunggu sebentar, saya mau cari petunjuk Tuhan dulu. Saya rasanya belum dapat sinyal dari Tuhan untuk kapan mulai. Apalagi Presiden Indonesia waktu itu Pak Jokowi bilang setelah ketemu sama IMF dan diberikan banyak masukan dari ekonom dunia. 2022 sulit, 2023 gelap. Waduh, saya pikir kita mau mulai tahun 2023, tahun gelap. Apa saya mau ngomong ini bijaksanakah saya bicara ini kepada jemaat? Sampai satu kali saya berdoa dari waktu ke waktu, belum ada jawaban. Satu hari saya nyetir mobil sendirian dan saya melewati sebuah jalan di kota Bandung, tiba-tiba lampu merah, saya berhenti kan. Di pikiran saya
selalu ada pertanyaan, Tuhan, jalan jangan? Mulai hari ini atau jangan? Tiba-tiba saudara sekalian, lampu merah berubah jadi hijau. Dan seperti ada impresi kuat di dalam hati. Jalan. Dan saya kaget karena saya tahu yang dimaksudkan dengan jalan bukan karena lihat lampu merah jadi hijau. Tapi Tuhan memberikan petunjuk. Ini waktunya, take action, jalan. Saya langsung telepon panitia, Pak, jalan. Uangnya gimana? Saya bingung juga saudara karena uangnya belum ada. Tapi saya bilang Tuhan akan menyediakan. Haleluya. Nah, hal pertama yang kami kemudian lakukan adalah tiang pancang. Waktu itu kami belum ada dananya saudara, karena sekali lagi uangnya digunakan untuk pembayaran cicilan tanah. Tapi karena Tuhan sudah memberikan visi, saya percaya ada penyediaan. Tiba-tiba sepasang suami istri tanya kepada saya, Pak, jadi nggak pembangunan? Jadi. Apa dulu yang akan dikerjakan? Tiang pancang. Dananya sudah ada? Saya jawab, Tuhan akan menyediakan. Oh, begini Pak. Kami doa dan rasanya Tuhan memberikan petunjuk. Apapun yang pertama kali gereja lakukan untuk pembangunan, kalian yang harus bayar. Jadi tolong Pak ya, tiang pancang jangan dikasih orang lain untuk nyumbang. Biar kami saja yang menyumbang untuk tiang pancang. Haleluya. Saya percaya ada penyediaan Tuhan. Ketika kita bertindak, kalau saya ragu-ragu, itu mujizat. Nggak akan terjadi. Ketika saya beriman, melangkah, Tuhan menyiapkan sesuatu yang di luar pemikiran kita. Karena itu, tahun depan boleh datang. Melangkah dengan iman. Tuhan beserta dengan saudara. Karena dia Allah Immanuel. Dan yang keempat, untuk kita bisa memasuki tahun yang baru dengan penuh kemenangan, kita harus memiliki iman yang mengingat. Apa maksudnya? Dalam Yosua pasal 4, setelah orang Israel menyeberang sungai Yordan, orang Israel disuruh oleh Tuhan mendirikan tugu peringatan yang terbuat dari 12 batu besar yang merupakan lambang 12 suku Israel. Ini adalah stones of remembrance, batu peringatan. Batu ini menjadi monumen kesaksian bagi generasi yang akan datang yang tidak mengalami peristiwa itu tentang kesetiaan Tuhan. Bahwa Tuhan pernah membelah sungai Yordan dan kita pernah jalan di atas tanah yang kering. Mujizat terjadi ketika kita berdoa dan mengadakan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita juga tidak boleh melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan di masa lalu. Kita harus membawa kenangan akan kesetiaan dan kasih Tuhan di tahun yang lampau sebagai modal iman untuk menghadapi tahun yang baru. Firman berkata dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Saudara boleh sakit, tapi jangan ingat penyakitmu. Ingat Tuhan telah menyembuhkan penyakit itu. Saudara bisa jatuh dalam dosa. Jangan ingat-ingat hal itu. Ingat Tuhan sudah mengampuni dosamu. Nah saudara, setiap kebaikan Tuhan yang kita alami harus menjadi semacam batu peringatan yang menyadarkan kita, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Dan jika Tuhan menolong kita hari kemarin, dia pasti menolong kita hari ini. Dia yang menolong kita hari ini, dia pasti akan menolong kita sampai selama-lamanya. Daud pernah berkata, ketika dia akan menghadapi raksasa Filistin yang bernama Goliat, ketika tidak ada orang Israel yang berani, dia bilang, aku yang maju, karena aku yakin Allah menyertai aku. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang akan melepaskan aku dari Goliat ini. Saudara, ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang sudah kita alami tentang mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan ketika ada tantangan yang lebih berat, kita yakin Tuhan pasti beserta dan memberikan kemenangan. Pernah ngalami nggak? Saudara lagi susah, bingung, buntu jalan, tapi ujung-ujungnya engkau ditolong oleh Tuhan. Pernah? Pernah ngalami itu? Haleluya. Lalu kenapa sekarang saudara belum ditolong Tuhan? Ya belum di ujung, sabar sebentar, kalau sudah di ujung pasti Tuhan akan tolong saudara. Tapi yakinlah seperti Daud yang kecil melawan Goliat yang besar. Kalau kita yakin Tuhan menyertai kita, maka ada kemenangan.
Sebesar apapun masalahmu, Allah lebih besar. Dan saya mau bilang, tantanganmu yang terbesar akan menjadi mujizatmu yang terbesar. Kesulitanmu yang paling hebat akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat juga. Itu sebabnya selalu ingat sweet memories bersama dengan Tuhan. Tuhan yang telah menuntun saya hari-hari yang lalu. Sampai hari ini saya percaya memasuki tahun depan ada berkat yang Tuhan akan sediakan. Karena Tuhan berjalan mendahului kita. Bukankah dia Alfa dan Omega? Dia yang awal dan yang akhir. Di tahun depan Tuhan sudah ada di sana. Dan bersama dengan Tuhan kita akan berkemenangan. Seperti orang Israel yang bingung ketika menghadapi sungai Yordan. Sedang banjir. Dan mereka bisa mati karena hanyut. Tapi waktu mereka melangkah dengan iman. Tabut perjanjian, hadirat Allah di depan. Mereka menguduskan diri. Dan mereka melangkah dengan percaya. Tuhan membelah sungai Yordan. Ada mujizat, ada berkat. Dan jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Itu bukan jasa kita. Selalu ingat kebaikannya. Sehingga kita selalu ditolong sampai selama-lamanya. Siapa di antara saudara yang rindu mendapatkan kekuatan pertolongan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru? Mari kita taruh tangan di dada, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang tahun ini. Kami segera akan masuk kepada tahun yang baru. Kami mohon penyertaan Tuhan atas hidup kami. Sehingga tantangan boleh makin besar. Tapi kami yakin Allah jauh lebih besar. Dan kami yakin ada mujizat, ada berkat, ada penyediaan ilahi yang selalu Engkau berikan bagi kami. Biarlah kami menguduskan diri. Kami takut akan Tuhan. Sehingga apa yang terbaik Tuhan sediakan kalau kami hidup berkenan kepadamu. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin.